kepada seluruh pendengar IGA Radio atau sahabat sehat. Ya, Alhamdulillah kami minta kepada seluruh saudagar yang memiliki keluhan penyakit, konsumsilah Biosepeng. Karena Biosepeng ini sangat bagus dikonsumsi, menyembuhkan segala penyakit dan membantu memelihara daya tahan tubuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. Musim kemarau begini, siang-siang panasnya minta ampun. Iya ya, kalau malam dingin banget. Bro, ada cewek glowing lewat. Aduhai bodinya. Hei, 300 masuk gak ya? Kamu kira aku ini cewek apaan? Cewek murahan? Stop. Ada apa ini? Kok rame-rame? Ini Pak, saya ditawar-tawar. Gini Mas, perbuatan kalian itu termasuk pelanggaran hukum tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, walaupun hanya sweet-sweet dan menawar, itu termasuk jenis pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata. Ada sanksinya berupa pidana, denda, dan pidana lainnya. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudagar IGA dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk sore ini kita bertemu kembali tentunya di acara Bincang-Bincang Santai. Ya, tentu di hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023. Ya, 1 jam ke depan kita akan menemani Anda. Kita akan bincang-bincang terkait dengan sanitasi dan air minum di Kabupaten Baru. Dan hari ini atau sore ini saya tidak sendiri namun ditemani dari narasumber kita pada sore ini. Kita sapa dulu Bapak Ishak ST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Pak Ishak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Ya, Pak Ishak ini adalah Kabid Cipta Karya PUTR dan Perkim Kabupaten Baru. Iya. Dan hari ini juga kita kedatangan juga Ibu Helnasiata ST. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu ini adalah analis pengolahan sumber daya perairan PUTR dan Perkim Kabupaten Baru ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya ada 3 narasumber di sore ini, namun Ibu Andi Mulyani SIP MSI sebagai Kabid Ekos Prawil
Bapelitbang Banda Kabupaten Baru tidak sempat hadir karena ada tugas luar. Jadi beliau tadi sempat WA bahwa permohonan maafnya karena hari ini ada tugas ke luar daerah, jadi tidak sempat hadir juga di sore ini. Iya, baik saudaranya dimanapun Anda berada, kita bincang-bincang terkait sanitasi dan air minum di Kabupaten Baru ini. Ini mungkin mau kita bertanya, ini sanitasi ini artinya apa sih? Iya. Ya mungkin bisa Pak Ishak langsung saja menjawab. Oke, baik. Itu pertama-tama kami perkenalkan dulu diri kami kami ini dari pemerintah Kabupaten Baru. Iya. Khususnya yaitu dari SKPD PU TR. Untuk yang namanya itu sanitasi itu adalah merupakan suatu gambaran kondisi kesehatan lingkungan yang terkait dengan pengolahan serta pembuangan hasil kegiatan manusia yang biasa disebut dengan air limbah domestik. Adapun sanitasi itu terbagi atas 3. Ada yang tidak layak, ada yang dimaksud dengan sanitasi layak, dan ada yang dimaksud dengan sanitasi aman. Itu berdasarkan dengan SJGS, sama juga dengan air bersih. Jadi di sini kami akan menjelaskan yang dimaksud dengan sanitasi layak itu maksudnya di sini manusia atau masyarakat itu belum mempunyai fasilitas membuang air besar atau belum mempunyai WC. Ya itu untuk bahasa ini ya. Biasa aja itu. Ada tong itu bilang WC, ada itu WC. WC terbang. Nah, WC terpanjang. Itu biasa yang terjadi WC terbang kalau pada itu yang belum adanya sanitasi tidak layak. Tapi alhamdulillah untuk Kabupaten Baru sekarang sudah layak semua. Maksudnya itu sudah layak, semua masyarakat rumah sudah ada WC-nya. Sudah ada fasilitas WC-nya. Namun yang sekarang yang kita perlu capai yaitu sanitasi aman. Aman berarti ya aman di sini itu aman, maksudnya tingkatannya itu lebih tinggi lagi dari sanitasi layak. Jadi kalau di sanitasi layak itu maksudnya semua masyarakat, semua rumah sudah ada layanan fasilitas WC-nya. Kalau di sanitasi aman itu, di sanitasi layak sudah semua masyarakat atau rumah sudah ada fasilitas WC-nya. Kalau di sanitasi aman di sini yaitu septic tank yang dipunyai oleh WC ini harus aman. Maksudnya itu air yang di dalam septic tank itu tidak meresap ke dalam tanah. Itu kan seperti yang pengalaman sekarang kan rata-rata itu WC kita sendiri di rumah itu kan bentuknya cuma dikelilingi oleh tembok batu bata atau cincin seperti sumur baru ditutup atasnya. Tidak Sementara di bawahnya itu tidak ada lantai cornya. Maka di sini terjadi peresapan air septic tank ke dalam air tanah. Nah, itu yang tidak aman. Tidak aman. Karena kenapa? Air septic tank masuk menjadi air tanah. Itu. Jadi sekarang itu Kabupaten Baru ini yang mau dicapai itu septic tank sanitasi aman ke depan. Ya. Ya. Dan sanitasi aman ini sudah mulai berjalan ya? Ya, sekarang itu yang kami galakkan di pemerintahan Kabupaten Baru. Yang sudah berapa ini kami ada dari IPAL
kerumunan, ipal komunal sama ipal individu. individu. Itu. Iya. Kalau terkait pentingnya sanitasi ini terhadap lingkungan, ya seberapa penting sih ini sanitasi terhadap lingkungan? Apa dampaknya jika kurang atau tidak ada sanitasi ini? Ya, itu pentingnya sanitasi terhadap lingkungan itu sangat penting, karena yang namanya buang air itu tidak menentu waktunya. Coba kita pikir atau rasakan kalau pada saat tengah malam kita mau buang air sementara kita tidak mempunyai sanitasi atau sarana WC, itu bagaimana rasanya itu. Kalau masalah pentingnya terhadap lingkungan itu tadi, air septic tank yang masuk ke dalam air tanah otomatis dia akan sampai ke sumur. Iya. Nah, ini yang menjadi masalah. Apalagi kalau dekat ini antar septic tank dengan sumurnya. Ini ada, bisa kita ini analisa kejadiannya ini. Air septic tank yang masuk ke dalam sumur. Baru kita ambil air sumurnya. Bawa naik ke rumah. Baru diminum kita lagi. masak, baru minum. Baru kembali lagi kita masuk ke WC. Airnya kembali lagi ke septic tank. Nah, itu saja yang berputar. Yang mau malusi-lusi. Yuwas-wisu. Jadi ini memang perlu kita ini informasikan ke masyarakat kita supaya alangkah bagusnya masyarakat sadar, mengetahui, jadi itu kesehatannya bisa terjamin dengan adanya sanitasi dan air minum. Iya. Mungkin ada mau tambahan yang dari Ibu? Jadi langsung saja. Terima kasih Pak. Kalau berbicara tentang pentingnya sanitasi di lingkungan, untuk lingkungan itu sebenarnya berdampak besar. Sekarang mungkin pemerintah pusat maupun daerah itu sekarang menggalakkan yang namanya stunting. Nah, stunting itu juga Pak merupakan salah satu yang menjadi menjadi problem di masyarakat sekarang, bahwa adanya anak-anak yang bertumbuh stunting, yang stunting. Nah, stunting ini sebenarnya pencegahannya bisa dilaksanakan melalui sanitasi dan air minum yang layak dan aman seperti itu. Jadi seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Ishak, Pak Kabid, bahwa memang apabila tidak ada pengolahan airnya, apalagi dengan sumber mata air yang jaraknya kurang dari 10 meter, itu besar pengaruhnya. Air sanitasi, air pembuangan kita yang berada di toilet itu bakalan berulang seperti itu. Terutama kita ke bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu mungkin dari dinas kesehatan, teman-teman dari kesehatan itu tahu bahwa apa sih bahayanya dari E. coli ini. Itu dapat menyebabkan diare, infeksi dari bakteri E. coli seperti itu Pak. Mungkin begitu. Iya. Oke, saudara tiga dimanapun Anda berada, jadi sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang kita di sore ini, bahwa kita sampaikan acara bincang-bincang santai ini dipersembahkan oleh IG Radio bekerjasama dengan Humas IKP, Kominfo SP Kabupaten Baru, ya, dan tentunya pemerintah Kabupaten Baru. Ya, baik. Kalau bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas air bersih sebenarnya ini? Ya, mungkin bisa dijelaskan itu kembali. Untuk pengaruh kualitas air bersih dengan sanitasi. Ya. Nah, itu tadi. Ya, yang siklus ini. Tercemarnya air tanah, kan yang dimaksud itu air tanah itu kan air sumur. Iya. Yang ada di masyarakat kita,
khususnya karena itu sekarang masyarakat kita itu sebagian besar masih menggunakan air sumur, air tanah. Kalau dipersentasekan itu lebih besar persentase yang menggunakan air tanah daripada air PDAM. Ya itu. Jadi kalau masalah itu tadi anunya, kalau pencemaran air bersih mempengaruhi, sangat mempengaruhi, apalagi sekarang yang namanya itu pemukiman kan sudah padat. Rata-rata itu sudah tidak ada lagi yang sesuai dengan jarak sumur dengan jarak septic tank itu. Karena yang dari Dinas Kesehatan itu jarak antara sumur dan septic tank itu kurang lebih 10 meter. Nah sekarang itu malah ada yang tinggal 4 meter, 6 meter. Itu. Jadi, bayang kami kalau sumpah iya, itu yang berputar itu. Tembus Tommy ini yang air sisa-sisanya ini. Iya. Jadi itu makanya alhamdulillah karena adanya ini undangan Radio IGA bersama Kominfo, kerjasamanya kita bisa menyebarluaskan yang namanya pentingnya sanitasi dan air bersih. Ya, terkait dengan kegiatan kan sanitasi ini, apakah ada aturan yang mengatur ini terkait dengan sanitasi? Mungkin Ibu Helna ya. Kalau aturan sudah pasti Pak, karena pemerintah pun melaksanakan kegiatan ini pasti ada pengaturan ataupun regulasi yang terbentuk. Nah, secara sistem bahwa dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan sanitasi dan air bersih. Malah telah ada di pusat itu sudah bertahun-tahun sebelum sekarang terjadi kurangnya kualitas sanitasi dan air bersih. Nah, adapun aturan yang mengatur itu mulai dari pusat itu berdasarkan Permen PUPR nomor 4 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengolahan air limbah. Di Kemendagri itu terkait SPM ada di nomor PP nomor 2 tahun 2012 tentang standar pelayanan SPM. Selanjutnya lagi diteruskan di Kementerian PU melalui Permen PU nomor 28 tahun 2018 tentang standar pelaksanaan SPM pekerjaan umum, yang di dalamnya itu ada sanitasi, air bersih, dan meliputi juga dengan perumahan. Selanjutnya DLH, Kementerian LHK pun Pak mengeluarkan peraturan terkait standar baku mutu buangan air limbah domestik ke Badan Lingkungan, diatur di 68 tahun 2016 tentang standar baku mutu. Jadi kolaborasi antara berbagai sektor dari lingkungan, Kementerian PU, begitu pula dengan Kementerian Dalam Negeri itu sudah bersama-sama berkomitmen untuk melaksanakan, sehingga keluarlah regulasi-regulasi yang mengatur. Selanjutnya kalau di Baru sendiri bagaimana? Di Baru, di Baru pemerintah Kabupaten Baru itu memiliki 2 Pak. Sampai saat sekarang ini kami melaksanakan 2 regulasi, yaitu yang pertama adalah Perda nomor 7 tahun 2019 tentang pengolahan air limbah domestik, di mana di dalamnya itu mengatur tentang bagaimana pelaksanaan SPAL di Kabupaten Baru. Selanjutnya masyarakat yang melaksanakan masyarakat melaksanakan SPAL, begitu pula dengan standar baku mutu yang keluar. Nah, selanjutnya di Perda kedua yaitu ada nomor 1 tahun 2020 tentang Perda retribusi penyedotan tinja. Nah, sedikit informasi nih Pak terkait penyedotan tinja. Sanitasi aman itu masuk di dalamnya itu penyedotan tinja. Jadi dikatakan sanitasi aman ketika tangki septiknya sudah kedap dan lumpur tinjanya diolah di instalasi pengolahan lumpur tinja melalui penyedotan lumpur tinja seperti itu. Nah, di Kabupaten Baru sudah melaksanakan
sudah mengadakan perda retribusi. Nah, di dalamnya itu Pak sudah ada terkait pelaksanaan penyedotan lumpur tinja, bagaimana sistematika melaksanakan lumpur tinja, terus yang kedua terkait retribusi biaya apabila kita melaksanakan penyedotan tinja. Oh, jadi Seperti sudah itu. ada jadi PUTR ini sudah menyiapkan alat atau mobil pengangkut Mobil ya. pengangkut tinja. Alhamdulillah ada 2 unit. Oh, ada dua unit. Ada IPLT Botolai yang Di Botolai. kapasitas pengolahannya itu 15 kubik. Oh, jadi untuk yang di Botola ini lingkup di mana saja? Seluruh Kabupaten Baru. Seluruh Kabupaten Baru Pak. Oh, iya. Bapak Ada baru tahu prosesnya. Pak ya. Ya, itu juga alhamdulillah kami ucapkan. Jadi kami juga saya bisa sampaikan pada kesempatan ini ya, Bu Helna. Iya Pak. Untuk masyarakat Kabupaten Baru itu bisa menggunakan fasilitas penyedotan tinja, mobil penyedotan tinja. Dan kalau memang mau menggunakan bisa menghubungi di call center kami. Iya, betul. Ada. Ada. Di mana tuh? Di PUTR. Di PU Pak. Ada maksudnya ada nomornya? atau Nomor saya dan nomornya Ibu Helda. Oh ya. Bisa disebutkan nanti. Iya, bisa. Iya. Jadi untuk saudagar Iga yang mau sedot septic tanknya ya bisa menghubungi Ibu Helna atau Bapak Ishak. Iya. Salah. Jadi kalau tarifnya itu terjangkau kah? Ada Ada, Pak, tarifnya. ada. Ada juga perdanya Bu Perda Helna ya. yang Perda nomor 1 tahun 2020 terkait retribusi penyedotan tinja. Iya, Sudah Pak. ada Pak, sudah diatur di regulasi. Nah, kalau itu tarifnya itu untuk fasilitas umum seperti masjid ataukah masyarakat yang masuk MBR Apa tidak itu mampu MBR? lah. Oh ya. Itu 160.000 per kubik. Kubik. Jadi itu Pak, itu septic tanknya itu diukur berapa Tingginya, luasannya, tinggi ya. dan lebarnya, itulah. Kalau yang non MBR, masyarakat non MBR yang seperti pegawai negeri atau pensiunan itu 325.000 per kubik. Oh, berarti agak murah ya yang Ya MBR Pak. sama MBS. fasilitas itu kan ada pengecualiannya. Itu kan dihitung berdasarkan dari kertas kerja itu penggunaan bahan bakar sama bagaimana menyusutnya ini kendaraan yang kita miliki, ada biaya pemeliharaannya, itu semua. Dari hitungan itulah kita bisa dapatkan itu besaran biaya penyedotan. Dan yang ketiga itu kalau kayak perusahaan kayak PLTU ada juga perkantoran, Makan, hotel, rumah yang makan. berniaga itu Pak tarifnya 485. Oh, di atas lagi ya. Ya kan Karena dia profit. Iya. dia Kalau kan- yang ini kan enggak apa-apa kita Iya, bicara. silakan. Nah, yang menengah lah. Ya Itu kena berapa? Itu yang 100 lebih ya? itu tadi kendak kalau itu menengah itu tadi yang 325.000 Oh, 300. yang PNS non MBR. Kalau yang MBR sama masjid fasilitas umum itu tadi yang 160.000. Salah ya. Iya. Baik, saudara rekan dimanapun Anda berada, ya sebelum kita lanjut untuk bincang-bincang kita break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Musim kemarau begini, siang-siang panasnya minta ampun. Iya ya. Kalau malam dingin banget. Bro, ada cewek glowing lewat. Aduhai bodinya. Hei, 300 masuk gak ya? Kamu kira aku ini cewek apaan? Cewek murahan? Stop. Ada apa ini? Kok rame-rame? Ini Pak, saya ditawar-tawar. Gini mas, perbuatan kalian itu termasuk pelanggaran hukum tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, walaupun hanya sweet-sweet dan menawar, itu termasuk jenis pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata. Ada sanksinya berupa pidana, denda,
dan pidana lainnya. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Sapa, sahabat perempuan dan anak. Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, JRKI, dan 100 radio komunitas Indonesia. Kuis hari ini. Termasuk jenis kekerasan seksual apakah siul-siul menggoda dan menawar untuk tujuan melecehkan perempuan? Kirim jawaban Anda ke 0813 6094 7147 dengan format nama asli, nama radio komunitas, dan jawaban. Jawaban paling lambat tanggal 2 September 2023. Dapatkan hadiah yang menarik untuk jawaban yang tepat. Formula double khasiatnya. Bio7. Ya, saudaranya dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di bincang-bincang santai. Kita bincang-bincang terkait dengan sanitasi dan air minum di Kabupaten Baru. Dan tentunya masih bersama kami di acara bincang-bincang dan masih bersama Pak Ishak, kemudian Bu Halna, ya. Dan baik, kita lanjut untuk bincang-bincang kita di sore ini. Ini kan tadi sudah disampaikan bahwa ada aturan memang ya yang mengatur terkait dengan sanitasi ini. Kemudian peran dan perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap sanitasi ini bagaimana? Iya.
Itu kalau berbicara masalah peran pemerintah, pemerintah daerah atau pemerintah pusat terhadap pelayanan sanitasi untuk masyarakatnya. Alhamdulillah sampai saat ini. Kalau dari pemerintah pusat itu tahun lalu itu dia memberikan bantuan itu sebanyak 605 IPAL individu. Sebelumnya itu mulai yang 2017 Bu Helna ya, ada IPAL komunal ya, yang dibantu ke pemerintah Kabupaten Baru. Itu tersebar di beberapa desa. Ada yang di Takalasi, yaitu yang paling besar itu yang di Takalasi, yang melayani kurang lebih 50 sambungan rumah lain. 150 sambungan rumah SR. Untuk apa itu tadi? Ini untuk sanitasi. Maksudnya di sini itu yang IPAL komunal ini yaitu masyarakat tidak menggunakan lagi septic tank sendiri. Oh, jadi satu dikumpul di situ. Ada wadah. Yang namanya IPAL yang besar pengolahannya itu semua kloset masyarakat itu tersambung ke IPAL itu. Jadi WC-nya ini atau pipanya ini langsung ke IPAL. Ke IPAL. Iya. Wah. Jadi biliknya saja di rumahnya masyarakat, tapi untuk tangki septiknya itu di IPAL komunal. Jadi itu yang di Takalasi yang terbesar 150 SR sambungan rumah. Wih, berapa? 150 rumah. Wah, satu wadah, satu IPAL. Satu IPAL. Ya. Wih, cukup besar ya. Ya. Dan masih ada yang lainnya itu 39 IPAL ya di desa, tapi itu kapasitas kecil 20 rumah sampai 25 rumah. Kalau yang contohnya di Desa Telung Panua kayaknya ada. Itu Desa Telung Panua, iya Pak, itu. Itu salah satunya. Yang di daerah di sini, yang di belakang sini dekat kereta api. Nah, ada juga yang daerah pantai. Yang di pantai kan? itu. Iya, Pak. Tapange kayaknya. Yang tempat penyeberangannya itu pelelangan ikan. Ya, yang ke Putih Angin. Putih Angin itu. Iya, betul Pak. Iya, ada. Itu 20 rumah itu. Oh, iya. Jadi tidak ada apakah ada bak penghancur di rumah atau langsung saja ke? Enggak, kalau itu bentuk IPAL-nya itu memang cuma satu wadah, satu tempat yang didesain sedemikian rupa. Di dalamnya itu sudah ada bak penampunnya, ada bak penghancurnya. Baru nanti itu airnya itu kalau memang sudah bisa dialirkan ke saluran, baru ke saluran, tapi yang padatnya tetap di dalam. Thank you. Luar biasa. Itu. Ya. Ini ahlinya. Oke. Lanjut Bu Helna. Di instalasi pengolahan air limbah itu Pak, yang untuk komunal biasa sambungan rumahnya itu 25 sambungan rumah. Jadi untuk ada yang black water and grey water ya Pak ya. Black water itu artinya pembuangan hajat. Oh, pembuangan hajat. Iya. Pembuangan hajatnya. Terus yang grey water berarti itu hasil dari cuci kakus Pak, yang kayak dari toilet habis mandi, toilet dari hasil air dari dapur, pencucian, itu semua itu masuk Pak. Nah, di rumah tiap masing-masing rumah itu ada manhole Pak. Nah, di manhole itu sebagai kontrol sih sebenarnya, kontrol ketika begini Pak, instalasi pengolahan ini IPAL ini merupakan teknologi untuk memisahkan memisahkan ya pertama lumpur tinjanya, begitu pula dengan zat-zat adiktif yang berada hasil pengolahan sehari-hari kita seperti itu. Nah, masuklah Pak di IPAL komunal ini. Di IPAL komunal itu sendiri sistemnya menggunakan sistem anaerobik. Jadi ada bakteri pengurai untuk menguraikan zat-zat adiktif ini, terus selanjutnya menguraikan juga Pak, meluruhkan ini lumpur-lumpur tinja. Sebenarnya hajat-hajat kita, kalau
sebenarnya Pak, tinja itu kalau lama-kelamaan itu lumpur Pak hasilnya, bukan dalam bentuk ini ya, lumpur dan tidak berbau. Nah itu akan itu yang diolah sehingga memenuhi standar baku mutu tadi yang dari LHK untuk dibuang ke badan air. Seperti itu sebenarnya teknologinya. Teknologi IPAL untuk mencapai sanitasi aman. Katanya biasanya ada yang saya masih dengar bahwa biasa dibuat menjadi gas ya. Iya, ada. Iya. Kalau yang seperti itu Pak kan ada teknologi lagi untuk penangkap gas metan sebagai bahan pembakar kan. Tapi kalau untuk di Kabupaten Baru belum ada Pak. Belum ada, jadi hanya berfokus pada pengolahan airnya saja dulu. Tapi perlu juga disampaikan, kami sampaikan karena sesuai tadi ini pertanyaan bilang bisa dibuat gas metan, ya belum bisa, tapi di Baru belum. Tapi sebetulnya ada produk kita ada, yaitu pupuk kompos sebetulnya. Jadi sebetulnya ini kalau masyarakat berminat mengambil ini, sebetulnya kita saling mendukung lah, saling menolong, karena kami di sana itu di IPAL, di IPLT Botolek kita itu sudah banyak di sana itu buangan air limbah domestik yang sudah diproses ya, sudah diolah, sudah padat, sudah bisa digunakan untuk pupuk kompos ya. Jadi kami juga sampaikan kalau ada ini yang berminat, apakah itu kelompok atau masyarakat sendiri bisa. Salah. Ya. Ini Saudagar Riga ya, khususnya untuk para petani ini. Petani baik kelompok tani atau siapa saja yang ingin membutuhkan pupuk kompos, ya bisa, ternyata juga bisa. Ada yang disiapkan oleh Bapak Isakdi atau PUTR ya. Iya. Kemudian program kerja daerah terkait dengan sanitasi dan air bersih ini, siapa pihak yang harus berperan aktif dalam peningkatan mutu ini? Ya, mungkin bisa dijawab Ibu Helna. Ya. Kalau untuk program Pak, semuanya terintegrasi dalam pengertian begini. Dalam pemerintah daerah itu untuk melaksanakan penganggaran pasti ada programnya Pak, nomenklatur. Nah, nomenklatur itu nomenklatur kegiatan yang ada di Cipta Karya untuk sanitasi dan air bersih ada 2, yaitu program air limbah domestik dan program pengelolaan air limbah domestik dan program pengelolaan air minum. Di programnya sendiri itu ada sub kegiatan yang dinamakan adalah pembangunan tangki septik individu, yang beda lagi Pak tadi sama IPAL komunal. Jadi IPAL tangki septik individu itu sudah yang dibangun itu adalah berupa fiber. Di dalamnya juga sudah ada proses pengolahan air limbah domestik melalui sistem anaerobik. Selanjutnya itu pembangunannya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada kegiatan yang namanya operasional air limbah. Di operasional air limbah itu disinilah Pak kita mengoperasikan IPAL yang terbangun, misalkan dari IPAL Takalasi, IPLT Botolai, terkait bagaimana sebenarnya sarana dan prasarananya, apakah masih mencukupi ataupun masih dalam batas yang masih bagus untuk mengelola air limbah ini. Dan selanjutnya itu jasa penyedotan lumpur tinja. Nah, jasa penyedotan lumpur tinja ini yang telah disampaikan bahwa kami ini ready, ada penyedotan tinja di Kabupaten Baru, tidak usah jauh-jauh cari. Nah, jadi siap-siap saja kalau penumi atau buntu nih. Tapi mungkin Pak ada beberapa sebenarnya yang menjadi kadang menelpon terkait ini, menyedot itu saluran air yang tersumbat. Itu beda Pak. Saluran air kan yang pembuangan air kotor ke drainase. Perlu diketahui bahwa sekarang itu drainase itu adalah saluran air hujan, bukan untuk hasil dari hasil sehari-hari kita. Drainase itu sebenarnya tujuannya itu Pak, untuk air hujan saja. Nah, di
di IPAL kan sudah diolah dan dibuang di drainase sesuai dengan standar baku mutu badan lingkungan. Nah, selanjutnya itu kalau saluran air kan Pak beda. Di saluran air kan Pak ada lemak, ada pasir. Nah, itu kan Pak bukan dari tupoksi penyedotan lumpur tinja seperti itu. Nah, selanjutnya untuk program di air minum itu Pak ada pembangunan SPAM, sistem penyediaan air minum. Terus ada juga perluasan SPAM air minum itu melalui sistem perpipaan seperti itu Pak. Jadi ada yang namanya pembangunan dari hulu ke hilir, dari sumber air, bak pengumpul, bak reservoir, selanjutnya ke sambungan rumah-rumah. Oh iya. Mungkin ada tambahan ya. Jadi saya tambahkan itu mengenai program kerja daerah terkait sanitasi dan air bersih dan siapa saja yang berperan aktif dalam peningkatan mutu ini. Jadi itu program kerja kita itu sebagai pemerintah daerah tidak pernah berhenti, selalu melakukan pendataan dan evaluasi kepada masyarakat kita. Yang mana yang belum mendapatkan fasilitas air bersih dan belum mendapatkan fasilitas sanitasi. Jadi itu pertama yang merupakan program kerja. Dan yang kami lakukan juga itu adalah adanya program untuk, karena kami mempunyai program pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan. Maksudnya di sini pembangunan untuk masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas kami akan membangunkan langsung yang baru. Kalau yang pemeliharaan seperti tadi ini ipal-ipal yang rusak kami pelihara, apakah pipanya ataukah terjadi penyumbatan itu. Kalau yang peningkatan itu kalau maksudnya di sini yaitu biasanya itu sambungannya yang tersambung itu cuma 20 rumah atau 30 rumah. Kalau khususnya juga air bersih, ada mata air, ada pengolahan, sudah terjadi sambungan 50 atau 30 rumah tapi debit airnya masih mampu dan memang masih ada masyarakat yang belum mendapatkan sambungan rumah, kami akan menyambungkan juga. Jadi itu fungsinya di sini kita melakukan pendataan dan monitoring terus-menerus kepada keadaan masyarakat kita mengenai pelayanan fasilitasi sanitasi dan air bersih. Karena kami juga perlu sampaikan bahwa ini sanitasi dan air bersih itu masuk di pelayanan apalagi tuh Bu Helna yang itu sanitasi dan air bersih masuk di layanan dasar. Itu mutlak itu harus dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya. Dan kalau masalah pihak-pihak yang terkait dengan sanitasi dan air bersih itu alhamdulillah sekarang banyak sekali dan terutama kita berterima kasih kepada IWS Tangguh selama ini yang selalu mendampingi pemerintah Kabupaten Baru masalah peningkatan mutu sanitasi dan air bersih. Dan kemarin dia memfasilitasi kita untuk melakukan kegiatan kedepannya itu mengundang pengusaha dan BUMN yang ada di Kabupaten Baru. Bagaimana caranya ini 4 berkolaborasi bekerja sama ke depannya untuk meningkatkan sanitasi dan air minum. Jadi kemarin itu tujuannya memperkenalkan sanitasi dan air bersih yang ada di Kabupaten Baru dan bagaimana caranya ke depannya ditangani. Jadi kami dan itu difasilitasi oleh IWS Tangguh. Dan yang datang itu ada dari PLTU, dari bank-bank yang ada di Kabupaten Baru dan pengusaha-pengusaha dari Kabupaten Baru termasuk itu yang dari Takalasi Desainin Hotel, ada dari BRI, Mandiri, itu ya. Jadi kalau seumpama ada masyarakat yang ingin penyambung air bersih, khususnya PDAM itu bisa. Itu dilaporkan ke pemerintah setempatnya. Nanti pemerintah setempat yang memfasilitasi data-data itu dibawa ke PU atau ke PDAM itu karena yang menangani masalah air bersih itu di Kabupaten Baru itu
ada PDAM, ya. ada PU, Ya. ada Pansimas itu, ada bisnis PDAM ya juga. Ya. Kalau Pansimas ini bagaimana nih ceritanya? Kalau Bu Helena. Pak ya. Kalau Pansimas ya. Kalau Pansimas sih Pak sebenarnya dia itu program dari kementerian Pak ya, kementerian. Dia itu program terkait swakelola masyarakat untuk pembangunan spam gitu. Nah, ketika kita berbicara Pamsimas, tentunya alurnya itu memang harus melalui desa, desa yang berminat untuk melaksanakan melaksanakan kegiatan Pamsimas ini. Komitmen untuk melaksanakan komitmen awal hingga akhir. Yang dimaksudnya itu adalah ketika pertama pelaksanaannya berminat untuk melaksanakan kegiatan ini dengan kelompok masyarakatnya. Yang selanjutnya itu komitmen untuk melaksanakan kelanjutannya. Jadi ada kelompok KP Spam, jadi kelompok pengguna spam. Nah, Pamsimas ini bukan hanya dari bangunannya saja Pak, setelah terbangun itu langsung terbangun saja, tetapi ada kelompok spam, kelompok pengguna spam yang harus berperan aktif mulai dari pertama pemeliharaan bangunannya, peningkatan SR-nya, sambungan rumahnya. Yang ketiga itu terkait bagaimana kualitas airnya ini. Ya, seperti itu Pak. Jadi kalau Pamsimas rutenya seperti itu. Jadi nanti dari desa ke PU, PU nanti ketika memang misalkan kabupaten baru terpilih menjadi salah satu daerah penerima Pamsimas, pasti kami akan dorong Pak untuk penerimaan di desa tersebut. Seperti itu. Ya, silakan. Jadi saya tambah, jadi itu kami dari PU PR Kabupaten Baru mengharapkan kepada masyarakat bersama pemerintah setempatnya, yaitu desa dan kelurahan, karena itu yang namanya bantuan tidak menentu, tidak tentu waktunya, tidak tentu besarannya, tapi dari pengalaman-pengalaman yang lalu kami berpikir bagaimana caranya bantuan dan masyarakat ini kita sebagai pemerintah daerah mempertemukannya. Jadi harapan kami itu kepada masyarakat, alangkah bagusnya itu kebutuhan masyarakat, masalah sanitasi dan air bersih itu dilaporkan ke pemerintah setempatnya, by name by address. Dan di sini pemerintah desa dan kelurahan membuat suatu bentuk laporan, bilang sekian masyarakat yang membutuhkan di dusun ini, di desa ini. Tapi itu jangan dulu berharap bahwa ini kami akan dibantu, tidak. Cuma ini untuk memperlancar nanti ke depannya secara tiba-tiba atau bagaimana ada permintaan data bahwa siapa yang siap menerima ini, kami bisa langsung menunjuk, karena memang sudah ada data dari masyarakat dan pemerintah setempat. Itu maksudnya, daripada selama ini data tidak ada, tidak ditahu siapa yang mau menerima, tiba-tiba ada bantuan, kita ini biasa kalau perlu ada musyawarah desa. Dan kami juga harap kepada masyarakat untuk yang sudah mendapatkan bantuan, khususnya ini yang ipal-ipal komunal itu yang 20 rumah itu, bagusnya itu dibentuk kelompoknya Bu Helena ya. Kelompok pengguna. Ke pengguna. Nanti itu kalau memang kedepannya ini kemarin ini yang pengusaha-pengusaha Bu Helena ya berminat membantu kita lewat CSRK atau apa, itu kan nanti sudah menjadi satu data Bu Helena ya. Iya Pak. Bilang yang dibutuhkan masyarakat kita ini adalah itu honor pengelola 2 orang, ada pipanya pecah, jadi ini nanti bisa dihitung, bisa bisa dihitung biayanya, bilangin sekian kebutuhannya, ini kan nanti bisa dibuatkan proposal masuk untuk mendapatkan bantuan CSR. Sekira begitu. Baik saudara di tempat Anda berada. Untuk itu kita break dulu dan jangan kemana, tetap saja bersama kami.
Musim kemarau begini, siang-siang panasnya minta ampun. Iya ya, kalau malam dingin banget. Bro, ada cewek glowing lewat. Aduhai bodinya. Hei, 300 masuk gak ya? Kamu kira aku ini cewek apaan? Cewek murahan? Stop. Ada apa ini? Kok rame-rame? Ini Pak, saya tawar-tawar. Gini mas, perbuatan kalian itu termasuk pelanggaran hukum tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, walaupun hanya sweet-sweet dan menawar, itu termasuk jenis pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata. Ada sanksinya berupa pidana, denda, dan pidana lainnya. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Sapa, sahabat perempuan dan anak. Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, JRKI, dan 100 radio komunitas Indonesia. Kuis hari ini. Termasuk jenis kekerasan seksual apakah? Siul-siul menggoda dan menawar untuk tujuan melecehkan perempuan? Kirim jawaban Anda ke 0813 6094 7147 dengan format nama asli, nama radio komunitas, dan jawaban. Jawaban paling lambat tanggal 2 September 2023. Dapatkan hadiah yang menarik untuk jawaban yang tepat. Magi weton sakit. Aduh, maniku itu tuh mata kita mata apa maniku? Bapak nasi dosa rai. Yang majamang ya Pak Dewi ziga na yoli matu yokang kit mapada Ajak metona na jok kamu pada tay. Masa kena ya sama kuku undangan? Ya mana tuh iya dek iseng kiseng undangan ngagaman. Jolo pa uli yolo anu rewe roy. Bacau. Maya Cina yolo. Iya om. Maga ki. Degir masur mungkin ya sengi undangan. Manang kayu ki om. Nah dek may ki undangannya. Ya ki pale. Kodek na yuki. Kana percetakan om. Kutega ni kama kurodo. Kaku percetakan. Iga print. Oh kutegi monrero iga print. Ku bungi om. Ya kemana pak baco asur may buruna pale. Lepapi pale beti om. Ulo meki. Iga lepai buruna lepen. Lepapi beti. Iyo. Nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau undang atau mete pun ni? Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale na. Wah, jadi jolo. Iwanya paga pale jolo. Patru kene tamatan tamu ro. Pak poro tu napatin ro doina. Surit tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneterilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Kuis Rakom Sapa, sahabat perempuan dan anak. Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, JRKI, dan 100 radio komunitas Indonesia. Kuis hari ini. Termasuk jenis kekerasan seksual apakah? Siul-siul menggoda dan menawar untuk tujuan melecehkan perempuan? Kirim jawaban Anda ke 0813 6094 7147 dengan format nama asli, nama radio komunitas, dan jawaban. Jawaban paling lambat tanggal 2 September 2023. Dapatkan hadiah yang menarik untuk jawaban yang tepat.
Ya, kita kembali lagi di bincang-bincang santai bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Masih di sanitasi dan air minum di Kabupaten Baru ini. Ya, kalau dari PUTR sendiri ini dan Perkim, mungkin ada kendala-kendala terkait dengan sanitasi yang ada di Kabupaten Baru ini. Ya, apa sebenarnya kendala? Ya. Kalau kendala Pak, mungkin lebih ke masyarakatnya Pak. Kembali lagi tadi bahwa ketika telah diberikan ataupun masyarakat yang sudah diberikan terkait IPAL, IPAL maupun SPAM berupa bangunan air ataupun dari IPAL ini itu masih banyak yang melaksanakan pemutusan Pak. Pemutusan apa tuh? Pemutusan ya sambungan rumahnya, jadi dari rumah ke IPAL ini sudah tidak digunakan lagi seperti itu. Jadi karena misalkan di IPAL itu banyak yang mengeluhkan tentang bau, terus yang kedua mampet, dan apalagi pokoknya beberapa alasan Pak, terutama di IPAL komunal. Di IPAL komunal itu mungkin secara umumnya karena memang banyak yang menggunakan, akan tetapi kalau tangki septik individu untuk satu rumah kan Pak itu masih bisa dilaksanakan pemeliharaan oleh rumah itu sendiri. Nah, salah satunya mungkin habit dari masyarakat ataupun pengguna yang misalkan semestinya kan Pak, yang kalau kita melaksanakan cuci kakus di dapur itu kan semestinya harus dipisahkan lemaknya dulu. Ya, jangan kasih langsung dibuang karena kan kayak Pak, tempat sampah saja sih. Betul Pak. Biasanya Pak di IPAL komunal itu didapatkan itu seperti kayak bungkus sampo, kain-kain, itu kan Pak kalau masuk dalam plastik ini. Iya Pak, seperti itu. Jadi sebenarnya kayak sebenarnya lebih ke habit dari pengguna begitu. Semestinya kan harus diubah. Harus ada pemisahan antara yang harus memang dibuang di tempat sampah, harus diubah dengan minyak, dan yang harus dibuang ke IPAL tersebut. Nah, kalau untuk kendala yang lainnya itu lebih ke kerjasamanya Pak. Kerjasamanya dengan kerjasama dengan masyarakat. Karena ketikanya lagi Pak, kalau misalkan ada kendala itu langsung dari kami PU yang ini kenapa bangunannya seperti ini, tidak padahal semestinya harus ada peningkatan kapasitas dari masyarakat ini terkait penggunaan IPAL dan SPAM ini. Kendala-kendalanya ya Pak ya untuk sanitasi air bersih. Kan biasanya kalau yang pengelola begitu ada tidak pelatihan atau kelompok-kelompok ini yang anggota kelompok ini. Biasanya ada pendampingan ya? Pendampingan iya Pak, tapi kan pendampingan yang dari kami laksanakan itu adalah pendampingan pembangunannya Pak. Pascanya nanti kan ada sanitarian di setiap lingkungan. Jadi sanitarian ya sama Pak, sanitarian juga sering melaksanakan sosialisasi, sering peningkatan kapasitas untuk pengguna ini bahwa memang ada harus berubah dari pola lama ke pola baru. Begitu Pak. Iya. Mungkin ada mau disampaikan kendala. Saya tambahkan juga itu masalah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam peningkatan sanitasi dan air bersih itu seperti itu yang sudah dijelaskan tadi sama Bu Helna, bahwa kurangnya kurang pengetahuan masyarakat terhadap fungsi daripada fasilitas ini, khususnya sanitasi itu untuk mencegah pencemaran air tanah. Jadi kami ini masalah kendalanya itu mengharap kepada masyarakat itu untuk yang fasilitas yang sudah diberikan itu, yang dibantukan itu bagaimana caranya ditingkatkan, dipelihara, kalau bisa ditingkatkan dari yang ada menjadi ini lebih bagus lagi. Itu dengan apakah upayanya itu dengan pembentukan kelompok pengguna dihidupkan yang tidak berfungsi kembali dihidupkan kembali. Karena itu sama ini juga kendalanya yaitu pemerintah itu masih banyak juga yang ini masalah
yang itu yang pemerintah desa Pak, yang desa tidak biasa kalau kami melaksanakan musreng itu sanitasi dan air bersih itu merupakan faktor yang nomor keberapa untuk diusulkan. Jadi begitu. berarti masih belum mengetahui tentang bahwa ada program untuk sanitasi dan air bersih di pemerintah seperti itu. Pemerintah desa, pemerintah desa masih ada yang kurang mengetahui bahwa ada ini program sanitasi dan air bersih. Iya, jadi itu, Pak. untuk mengusulkan ini paling nomor kesekian. Itu biasa. Kalau tidak ada. Kalau di Musrembang itu biasa kita tanya itu, tolong itu untuk fasilitas sanitasi dan air bersih dimasukkan. Nah, sama juga itu dengan yang namanya itu penyedotan tinja. Itu kan sebetulnya ada aturannya. Penuh tidak penuh itu sebetulnya harus disedot paling lama 3 tahun. Nah, sementara pengetahuan masyarakat kita penuh vinelo nepelo naiso. Padahal sebetulnya itu kalau mau kita menjadi sanitasi aman kan itu dalam jangka 3 tahun penuh tidak penuh harus disedot itu septic tanknya. Itu jadi itu yang kita kerjakan untuk hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan untuk masyarakat kita dan untuk kita juga. Mungkin ada tips ini untuk yang utamanya yang membangun rumah baru ini. Iya. Khususnya untuk yang mau membangun ini WC atau septic tank. Ini yang septic tank apakah ada sempatnya jaraknya ke jalan kah ataukah supaya dia bisa mudah diakses oleh penyedotan nantinya. Ya mungkin ada tips-tips lah dari Pak Ishak ke pendengar ini. Kalau untuk sekarang itu tips-tips kita itu atau langkah-langkah yang diambil ke depannya untuk lebih mencapai itu sanitasi aman, itu seperti untuk yang pembangunan BTN itu kami melakukan ini persyaratan untuk sanitasinya itu yang kedap itu yang seperti yang kerumunan tangki septik yang individu itu. Dan kami juga selalu kerjasama dengan dinas kesehatan itu yang ada di desa-desa itu, karena dia itu lebih mengetahui daripada dia dekat dengan masyarakat dan mengetahui bentuk daripada septic tank yang kedap. Karena juga perlu kami sampaikan bahwa untuk septic tank yang kedap itu juga itu di dalamnya itu dikasih itu sama sanitar yang ada di desa itu adalah bakteri pengurai. Oh ada. Jadi itu jangan masyarakat biasa itu berpikir, weh magati itu pernah sang aku kedapi dan alenya wena sebataina. Padahal enggak, ada bakteri pengurai yang dituangkan ke dalam bak kedap ini sehingga itu yang mengurai di dalam itu. Itu tips-tips. Ada bakteri pengurai. Ada. Kalau tips untuk rumah baru Pak sebaiknya tangki septik itu di depan. Oh di depan rumah. Di depan samping kiri, pokoknya di depan bukan juga Pak, depan pintu. Depan pekarangan maksudnya. Halaman rumah. Jangan di belakang rumah, karena yang sekarang itu rumah-rumah dulu itu banyak yang menggunakan tangki septik itu di belakang Pak. Jadi itu agak sampai sekarang sih merupakan kendala untuk melaksanakan penyedotan tinja. Nah kalau untuk tipsnya tangki septiknya di depan di pekarangan rumah. Untuk bangunan bawahnya itu tangki septiknya itu enggak usah lah Pak pakai fiber yang dari bantuan-bantuan pemerintah, cukup dengan kiri kanan bawah di beton saja, di semen saja, sehingga tidak ada rembesan ke tanah. Rembesan ke tanah itu selama 3 tahun pasti full karena kan sudah tidak ada rembesan Pak kemana-mana. Dan biasanya juga itu ada batu taka kan? Batu koral atau batu karang. Iya batu karang. Itu masih merembes meresap itu. Merembes. Jadi enggak
sudah tidak dipakai. Enggak. Yang jelas sekarang itu septic tank yang dipakai itu yang kedap. Kalau bisa ditemboi. Iya Pak. Iya pokoknya. Tembok saja. Iya. Malah itu Pak, kalau kita lihat itu yang bantuan individu itu yang 2022 itu memang seperti satu tangki yang kapasitas 1 kubik. Di dalamnya itu ada kamar-kamarnya. Ada. Memang ada bentuk khususnya dia. Makanya itu tadi saya bilang, kalau untuk masyarakat yang mau membangun rumah baru mau buat septic tank itu menghubungi ini yang dari dinas kesehatan yang apalagi Bu Helna itu sanitarianya yang terdekat yang ada di puskesmas karena itu dia sudah ada ada bentuknya lah. Kalau bukan yang berbentuk fiber itu, kalau kita mau buat bentuk yang dari batu bata ada bentuknya itu ada. Karena biasa pada saat kami lakukan sosialisasi ke masyarakat masalah sanitasi untuk menuju sanitasi aman dan air minum aman itu dia biasa juga ada juga membawa materi, kami lihat ada materinya begitu. Oh iya. Tapi masih ada ini saya perlu sampaikan Pak. Itu masalah pembuangan air dari dapur ini juga yang penting dapur dapur masyarakat enak sengogi cemek masyarakat sebetulnya tahun 2022 itu ada saya lihat bentuk yang bagus yang itu kami buat di berapa itu desa dan kelurahan kemarin itu yang bantuan dak itu Bu Helna ada. Di situ waktu bantuan dak itu include itu antara septic tank dan bilik dan ada juga itu pengolahan air dari dapur masyarakat. Itu cuma 1 cincin saja itu baru ada bentuknya sedemikian rupa. Manhole-nya itu ada menghadap ke bawah dan menghadap ke atas. Nanti itu yang pembuangan dari dapur itu yang padat itu kan dia meresap di tanah otomatis. Untuk yang air yang bersih itu yang keluar ke saluran itu perlu dicontoh itu untuk masyarakat yang belum begitu bentuk untuk comberan. Karena biasa itu Pak Toh pengalaman ini kita biasa itu ke belakang rumahnya masyarakat manyamuk bauna cangkok gitu. Tapi kalau ini semua yang kemarin yang sudah mendapatkan itu bantuan itu sanitasi itu alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang itu nakakacembak nama lempak kromat tatalak lala. Alhamdulillah. Jadi itu kami sampaikan bagaimana lah caranya masyarakat yang mau buat rumah baru dan kalau yang belum ada juga itu tadi yang bentuk pembuangan dari dapurnya itu bisa dicontoh itu yang sudah ada itu. Yang ada di beberapa desa mulai Malusetasi, Tanete itu desa Pau-Pau. Kalau di bagian atas itu Tanete aja itu desa Lompok Tengah. Elek ya. Itu yang dapat itu kemarin bantuan ya. Oh iya. Baik saudara Riga dimanapun Anda berada, kayaknya waktu sudah sudah lebih ini. Iya. Nah, jadi banyak ilmu atau pengetahuan yang sudah didapat ini sebenarnya pada sore ini. Iya. Mungkin ada sebagai penutup mungkin ada pesan-pesan ke masyarakat ini, Ibu Helna, Pak Ishak, silakan. Kalau pesannya Pak, ayo melaksanakan penyedotan lumpur tinja. Ayo sedot tangki septiknya. Iya. Pak Ishak. Kalau saya itu pesannya ya saya lanjutkan aja. Ayo melaksanakan penyedotan tinja dengan menghubungi nomor HP. Ya. Oh tadi belum disebutkan nomor handphonenya. Yang bisa disebutkan. Ya. Siapa yang dihubungi? Kalau nomor saya itu 0811 411 2732. Kalau nomornya Bu Helna silakan. Bu Helna sendiri. Iya. 082 149 575 Ya, kami juga ada admin Pak itu. Tapi untuk sementara itu dulu. Oh iya. Setelah nanti pembentukan UPT, nanti
ada khusus. Ya, ada khusus. Nah, kalau kesannya itu ya alhamdulillah selama ini kalau kita melakukan sosialisasi ke masyarakat ya alhamdulillah masyarakatnya antusias. Karena mereka tidak tahu bahwa di Baru itu sudah ada penyedotan tinjanya. Dan ya pokoknya begitu Pak. Dan rata-rata itu yang dibantu itu oleh pemerintah kepada masyarakat itu masyarakat yang ini yang tidak mampu yang MBR. Jadi itu alhamdulillah biar MBR itu sudah mendapatkan fasilitas sanitasi dan air minum. Sebagaimana juga tadi sampaikan itu bahwa ini adalah salah satu program pemerintah SPM. Standar pelayanan maksimal yang wajib hukumnya dilaksanakan. Ya, sekian. Saya kira segitu. Saudara Riga, tadi sudah disebutkan. Jadi untuk yang mau menyedot tinjanya, silakan menghubungi Bapak Ishak Center sama Ibu Helna. Iya, Ibu Helna juga. Ya, saya sebutkan kembali 0811 411 2732. Kemudian Ibu Helna 0821 4917 5575. Ya, sebelum kita pamit ini kita sapa dulu untuk yang lagi nonton juga di Facebook IG Radio ada Asni Bahri, kemudian Pak Hasan Japar, ya katanya andalan ini. Kemudian Baharudin Ali, kemudian Warak siapin Pak Langgo, ya kemudian Andi Takdir juga yang nonton, ya ada juga Vira di PUTR ya. Ada anggota kru PUTR, Cipta Karya dan PUTR ini di kantor lagi. Lagi nonton juga. Menyimak ya. Oke, untuk Pak Yayat juga selamat sore yang lagi nonton. Ya, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan tak semua dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di hari ini tentunya menjadi ilmu bagi kita, manfaat bagi kita semua. Iya. Jadi saya Alil mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama dengan Bapak Ishak dan Ibu Halna. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, nama saya Muhammad Abidin. Alamat saya di Garsi, Kecamatan Tanilau, Kabupaten Baru. Umur 59 tahun. Ya, keluhan-keluhan saya ya banyak sekali, termasuk jantung, asam urat, hipertensi, kolesterol, dan sudah lama sekali itu saya rasakan itu penyakit mulai tahun 2014. Ya, waktu itu saya berobat di dokter rumah sakit ya keliling ya rumah sakit di Baru sampai di Makassar ya di nama juga di Makassar, dan setelah saya konsumsi itu Bio7 alhamdulillah sudah ada perubahan. Ya, saya tahu Bio7 itu melalui IG Radio, saya dengar di IG Radio, jadi saya coba
saya datang langsung situ ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak perubahan. Saya minum Bioseven ini 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam. Yang saya rasakan itu di botol ketiga ada reaksinya. Kepada pendengar IGA dimanapun Anda berada, coba minum Bioseven biar sembuh atau berkurang penyakitnya seperti yang saya alami. Ya, Bioseven telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Bahkan Bioseven dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bioseven double formula, double khasiatnya. Musim kemarau begini, siang-siang panasnya minta ampun. Iya ya, kalau malam dingin banget. Bro, ada cewek glowing lewat. Aduhai bodinya. Hei, 300 masuk gak ya? Kamu kira aku ini cewek apaan? Cewek murahan? Stop. Ada apa ini? Kok rame-rame? Ini Pak, saya ditawar-tawar. Gini Mas, perbuatan kalian itu termasuk pelanggaran hukum tindak pidana kekerasan seksual. Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, walaupun hanya sweet-sweet dan menawar, itu termasuk jenis pelecehan seksual non-fisik yang dilakukan secara verbal atau dengan kata-kata. Ada sanksinya berupa pidana, denda, dan pidana lainnya. Bagi masyarakat yang mendapatkan perlakuan pelecehan seksual, dapat menghubungi Sapa 129 atau WhatsApp 0811 1129 129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan di 100 radio komunitas di Indonesia. Kuis Rakom Sapa, Sahabat Perempuan dan Anak. Bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, JRKI, dan 100 radio komunitas Indonesia. Kuis hari ini. Termasuk jenis kekerasan seksual apakah? Siul-siul menggoda dan menawar untuk tujuan melecehkan perempuan? Kirim jawaban Anda ke 0813 6094 7147 dengan format nama asli, nama radio komunitas, dan jawaban. Jawaban paling lambat tanggal 2 September 2023. Dapatkan hadiah yang menarik untuk jawaban yang tepat. Radionya Saudagar IGA. 87,6 IGA Radio, radionya Saudagar IGA.